Karim hendak pulang ketika seorang pria masuk ke dalam mobil. Dia bertanya kepada pria itu apa yang ingin dia lakukan. Pria itu mengira Karim adalah seorang tukang ojek. Jadi saya baru saja menelepon dan menyuruhnya mengemudi. Setelah membawa lelaki itu ke tempat itu, ketika pihak lain menanyakan berapa uangnya, Karim tidak tahu bagaimana mengumpulkan uang itu. Katanya terserah mereka. Sepanjang jalan, Karim menjadi sadar bahwa ini adalah cara untuk menghasilkan uang. Kemudian dia pergi ke stasiun bus untuk menunggu pelanggan. Tapi dia diusir oleh orang-orang di sana. Anda hanya bisa pergi ke tempat sepi. Tepat ketika dia sedang memikirkan pekerjaan itu, seseorang datang untuk mempekerjakannya. Setelah tiba, dia masih membiarkan pihak lain membayar sendiri. Dalam perjalanan pulang, Karim menjemput seseorang. Setelah sampai, orang tersebut menyuruhnya menunggu sebentar. Pada saat itulah Karim melihat kabel antena tua. Ini mengingatkannya pada antena di rumah. Benar-benar tidak ada yang bisa dibandingkan. Setelah tanya, satpam bilang kalau suka ya ambil saja. Pada saat yang sama, pemilik lainnya juga keluar. Karim tetap mengatakan untuk membayar seperti biasa. Pemiliknya dengan nyaman menyerahkan beberapa lembar uang kepadanya. Dia membayar lebih dari yang lain. Karim merasa malu dan ingin menelepon kembali bosnya. Tetapi orang-orang sudah pergi. Karim membawa antena itu ke rumah. Dia membeli beberapa buah apel untuk anak-anak di kios buah di sepanjang jalan. Dia menghabiskan semua uang yang baru diperolehnya untuk membeli apel. Apel jatuh ke tanah. Ada juga yang jatuh ke selokan. Setelah kembali ke rumah, dia mengganti antena untuk keluarganya. Sang istri mencuci sisa apel, lalu lempar dia satu. Karim makan apel dan memikirkan masa depan. Kemudian dia melihat kembali mobilnya. Kemudian dia mencuci mobil bersama anak-anak. Sejak itu, dia fokus mengemudi. Hanya karena dia ingin punya cukup uang untuk membeli alat bantu dengar untuk putrinya. Selama perjalanan, Karim bertemu banyak pelanggan. Dia juga bertemu dengan pelanggan orang tua. Dia berbohong bahwa dia telah membayar dan bahkan menuntut untuk memanggil polisi. Karim tahu bahwa dia adalah seorang pengemudi kulit hitam, jadi dia hanya bisa menyerah. Di waktu luangnya, dia juga mengaku kepada para dewa. Adegan ini dilihat oleh keluarga kaya. Mereka membawakannya segelas air. Mungkin ini gaya orang kaya. Setelah itu, setiap hari Karim memilih harta karun untuk dibawa pulang. Ketika dia sampai di puncak desa, dia menemukan putranya di gudang air. Dia berlari untuk mengusir anak-anak itu. Husen mengatakan kepadanya bahwa mereka ingin membersihkan ruang bawah tanah. Kemudian setiap orang akan menghabiskan 100 toman untuk membeli benih. Tunggu hingga akhir tahun akan memungkinkan untuk mendapatkan beberapa ribu toman. Jadi, dari mana Anda mendapatkan 100 toman itu? Husen berpendapat bahwa dia akan bekerja. Tawa ayah seperti baskom berisi air yang dituangkan ke atas kepala Husen. Hari itu, Karim pergi bekerja. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan pemilik peternakan. Karim mengantarnya sebentar. Ketika dia mengetahui bahwa pemilik pertanian pergi berziarah, sebelum pergi, dia memberikan semua uangnya kepada musuh. Biarkan pihak lain menaruh uang untuk membantu Anda. Hari itu, dia menemukan bahwa koin yang dia ambil terlempar. Melalui akun Husen, dia mengetahui bahwa pintu kayu yang dia temukan diberikan kepada sepupunya oleh istrinya. Karim pergi ke rumah sepupunya. Dia menantang membawa pergi pintu, sama sekali tidak menyadari rasa malu istrinya saat itu. Pintu yang berat bersandar di pundaknya. Seseorang seperti Karim kini menjadi begitu egois. Dia lebih suka membuangnya dan menolak memberikannya kepada orang lain. Keesokan harinya, dia menerima pesanan untuk mengirimkan lemari es. Tapi dia benar-benar keluar dari barisan. Dia buru-buru mengejar semua orang. Namun saat menunggu lampu merah, sepeda motornya mogok. Pada saat Karim mengangkat kepalanya, semua orang sudah pergi. Dia mencari kemana-mana. Dia tiba-tiba menghentikan mobilnya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba menjadi jahat. Kemudian dia membawa pulang lemari es. Karim mengemudikan lemari es itu ke rumah. Anak-anak mengira ayah mereka membelikan kulkas untuk mereka, jadi mereka sangat senang. Malam itu, Karim duduk di halaman. Dia banyak berpikir. Dia mengerti bahwa dia seharusnya tidak menganggapnya sebagai miliknya. Keesokan harinya, dia membawa lemari es ke kota. Kejujurannya masih menang atas keserakahan. Karim membawa lemari es ke bengkel. Bos tidak hanya tidak memarahinya, tetapi juga memberinya biaya lain. Bos memintanya untuk datang ke bengkel nanti. Dalam perjalanan pulang, dia melihat putra dan putrinya di seberang jalan menjual bunga. Dia marah dan lari ke sana. Dia tidak mengizinkan anak-anaknya melakukan ini.
Itu adalah penyangkalan atas kemampuannya. Karim menendang semua bunga ke tanah. Setelah kembali ke rumah, dia mengambil ikat pinggang untuk mengalahkan kedua saudara perempuan itu. Setelah mengetahui bahwa Hussein menghasilkan uang untuk membeli benih, Karim mengobrak-abrik halaman. Dia ingin membongkar bunker itu. Ketika dia datang ke depan, pemandangan itu membuatnya tidak bisa marah. Tumpukan air kotor yang dulu kotor kini sudah berganti. Tak disangka, ada burung pipit yang membangun sarang di dalamnya. Melihat tumpukan lumpur tebal di sampingnya, dia bisa merasakan keringat dan air mata anak-anak itu. Sesampainya di rumah, dia bersiap untuk memilih kusen pintu untuk dipasang di ruang bawah tanah untuk putranya. Tapi tumpukan barang tiba-tiba jatuh. Putra dan istri bergegas membantu. Pada akhirnya, Karim tetap terjatuh dan kepalanya patah. Dia juga mematahkan kakinya. Melihat tumpukan barang yang saya ambil, diberikan kepada orang lain oleh istri saya satu persatu. Setelah Karim terluka, keluarga menjadi ribut. Adik ipar juga mengabaikan cerita lama untuk membantunya. Haniyeh pergi ke sana untuk memberi obat pada ayahnya. Karim memberitahu putrinya bahwa setelah sembuh, dia akan membelikannya alat bantu dengar. Tapi Haniyeh mengatakan dia mengganti baterai alat bantu dengarnya. Sekarang sudah bisa digunakan secara normal. Tapi ketika Haniyeh berbalik, dia tidak mendengar. Karim tahu ini adalah kebohongan gadis yang tidak berbahaya. Tapi dia menatap putrinya dan merasa bersalah. Di malam hari, Karim menemukan tangan putranya kapalan. Kemudian dia mengetahui bahwa putranya bekerja untuk pamannya untuk mendapatkan uang. Ia pun memberikan uang yang diperolehnya kepada ibunya untuk disimpan. Istrinya juga menjahit untuk orang lain. Karim merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Dia berada dalam situasi yang sulit. Keesokan harinya, Hussein pergi ke kota untuk memeriksa dengan ayahnya. Sepupu pergi membeli benih ikan untuk Hussein. Dalam perjalanan pulang, anak-anak sangat gembira. Di tengah jalan, mereka menemukan tong itu bocor air. Jika kita sampai di rumah, semua ikan akan mati. Mereka buru-buru membawa ember berisi air ke dalam parit untuk mengambil air. Namun dalam kepanikan, anak-anak tersandung. Bibit juga jatuh ke tanah. Impian anak-anak untuk menjadi kaya juga sirna. Agar ikan-ikan itu bisa hidup, mereka sambil menangis membuang semua ikan itu ke dalam selokan. Mereka hanya memelihara ikan terbesar. Dalam perjalanan pulang, anak-anak sangat tertekan. Karim melihat ini dan mulai bernyanyi. Anak-anak secara bertahap tersenyum. Setelah sampai di rumah, mereka lari ke gudang air. Mereka menjatuhkan mimpi mereka ke dalam air. Sore itu, Karim dibangunkan oleh suara burung pipit. Saat dia melepaskan burung gereja, suara peternakan terdengar di luar. Dia memberitahu Karim bahwa unta yang hilang telah kembali ke rumah. Jadi dia datang untuk mengajak Karim bekerja. Ketika dia pergi, dia meninggalkan hadiah untuk dibawa mengunjungi Karim. Mungkin ini adalah hadiah dari para dewa. Bisa juga sebagai hadiah untuk orang yang sederhana dan jujur seperti Karim. Film ini memberiku ayah yang sibuk. Juga beri mereka seluruh generasi manusia.